Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Tentunya kalian sehat walafiat ya. Ya, Ibu bernama Bu Romini ya. Udah kenal ya kelas 1 ya? Iya, pinter. Udah kenal waktu itu perkenalan waktu LMS ya. Nah, Ibu akan mengajarkan tentang rukun iman ya. Kita mengenal rukun iman. Sudah tahu apa itu rukun iman? Ada yang tahu tidak? Ya, anak-anak tahu? Iya, pinter. Ada yang tahu. Rukun iman ada berapa ya? Iya, pinter. Ada 6. Hafal? Ya, hafal ya. Rukun iman ada 6. Yaitu yang pertama. Oh, belum Ibu. Jelaskan dulu ya. Apa itu iman? Ada yang tahu? Ya, iman itu percaya. Ya, percaya dengan sepenuh hati. Ya, jadi kalau tidak punya iman berarti kita tidak mempunyai pendirian ya. Jadi kita harus punya iman dengan sepenuh hati. Nah, itu pengertian dari iman. Ya, selanjutnya sebagai seorang muslim kita harus percaya. Ya, percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah, ya itu iman kepada Allah itu iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan kita dan Allah yang menciptakan kita dari seluruh alam semesta. Contohnya apa ya? Ya, ciptaan Allah itu contohnya apa? Ya, banyak ya. Ya, Ibu contohkan ya saat kita berdoa. Ya, berdoa kita berbicara kepada Allah. Ya, itu salah satu contoh dari rukun iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ya, apa? Tahu nggak itu malaikat? Malaikat itu ciptaannya siapa ya? Ya, malaikat itu ciptaannya Allah. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mereka selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah melakukan dosa ya. Jadi malaikat itu ciptaan Allah, rukun iman yang kedua. Ya, malaikat ada berapa? Ada malaikat berapa? Ya, malaikat ada berapa ya? Ada 10. Coba ada yang bisa? Ya. Ibu contohkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya, ada yang tahu malaikat Jibril? Ya, malaikat Jibril yaitu waktu perjalanan siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad ya. Terus malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Ya, tugasnya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak ya? Oh ya, pinter. Malaikat Jibril sudah Ibu jelaskan menyampaikan wahyu kepada para nabi, sedangkan malaikat Mikail mengatur hujan dan rezeki. Selanjutnya, rukun iman yang ketiga. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu kitab-kitab Allah ada berapa? Iya, pinter. Ya, kitab-kitab Allah adalah buku petunjuk dari Allah untuk manusia. Jadi, Allah menciptakan kita untuk percaya adanya kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab-kitabnya apa? Kitab Taurat. Ya, Taurat untuk apa ya? Untuk Nabi siapa? Oh, Nabi Musa. Pinter. Taurat itu untuk Nabi Musa. Kitabnya untuk Nabi
Musa. Yang kedua, kitab Zabur. Ya, kitab Zabur itu untuk Nabi Daud. Ya, pinter. Kitab Injil. Untuk siapa? Untuk Nabi Isa. Ya. Terus yang keempat, Al-Quran. Ya, kitab suci Al-Quran. Itu untuk Nabi siapa ya? Iya, pinter. Nabi Muhammad. Jadi ada berapa ya kitab-kitab Allah itu? Ada 4. Iya, pinter. Ya, sebutkan dong salah satunya. Siapa yang mau sebutkan? Iya. Udah? Ya, itulah kitab-kitab Allah yang harus kita pahami. Ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, harus bisa ya. Yang keempat, ini rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Ya, yang pertama yaitu Rasul. Rasul itu adalah siapa ya? Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesannya. Apa pesannya, Bu? Ya ini pesan dari Rasulullah itu. Rasul ada berapa ya? Ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Ya, ada berapa? Ada 25. Ketahui kita termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Rasul yang keberapa? Ke-25. Contoh Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu teladan kita dalam beribadah dan berakhlak mulia. Itulah rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Jadi kita harus percaya adanya iman kepada Rasul. Nah, yang kelima, iman kepada siapa ya? Iya, pinter, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, kalian tahu hari kiamat? Kapan terjadinya? Tidak tahu. Ya, ini kalau hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang menentukan. Ya, kita tidak bisa menentukan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Oh, nggak ada yang tahu. Hari kiamat itu atau hari akhir itu adalah hari saat semua manusia dibangkitkan dan dihisab. Ya, amal perbuatannya. Ya, kita percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Jadi semua yang ada di muka bumi ini akan hancur dan mati. Ya, contohnya kita berusaha melakukan kebaikan. Nah, kebaikan agar mendapat apa? Agar mendapat balasan yang baik nanti kita kalau di akhirat. Itu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, yang keberapa lagi nih? Hari percaya kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar mana ya? Ada yang tahu tidak? Percaya kepada qada dan qadar. Iya. Ada yang tahu? Ya, Ibu akan jelaskan. Qada dan qadar adalah takdir atau ketentuan Allah. Ya, kita percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Ya, contohnya kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Itu contoh dari qada dan qadar, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ya, ada yang perlu ditanyakan dari Ibu
dari rukun iman yang pertama sampai yang keenam? Ada tidak ya? Tidak ada? Sudah jelas yang Ibu sampaikan tadi rukun iman? Iya, pintar. Jadi rukun iman itu ada 6 yang harus kita teladani atau kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu rukun iman. Ya, cara mengamalkannya rukun iman apa ya? Ya, mengamalkan rukun iman yaitu berakhlak baik. Ya, berakhlak baiknya bagaimana? Ya, dengan kita bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Nah, kita itu harus punya sikap yang jujur ya. Jujur dalam kebaikan kita. Kalau disuruh orang tua harus jujur. Nah, amanah juga. Terus bertanggung jawab. Yang kedua contohnya mengamalkannya beribadah dengan taat. Nah, ini beribadahnya bagaimana? Dengan melaksanakan sholat, puasa, dan berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan ya. Ada yang ditinggalkan anak-anak? Enggak, pinter. Sholat 5 waktunya harus dijalankan ya. Ya, contoh yang nyatanya yaitu membantu teman ya. Membantu teman yang kesusahan. Nah, contohnya bagaimana? Ya, kalau temannya tidak mempunyai uang jajan, kalau kita lebih, kita bantu ya. Ya, enak-enak? Iya. Terus yang bersyukur kepada Allah ya. Kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, masih diberi nafas hari ini ya. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah setiap hari. Nah, kesimpulan dari rukun iman yang Ibu ceritakan tadi, yang Ibu jelaskan, kesimpulannya yaitu rukun iman adalah 6 hal yang penting yang harus kita yakini sebagai seorang muslim ya. Memahami dan mengamalkan rukun iman akan membuat kita menjadi anak yang lebih baik dan anak yang soleh dan solehah ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.